merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya. Dengan luas wilayah sebesar 111.077 km persegi, Kota Malang berhasil mendapatkan predikat sebagai kota kreatif Indonesia. Pada tahun 2021, sebagai upaya untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif tanah air, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menetapkan 21 kabupaten kota yang masuk Kota Kreatif 2021. Kota Malang menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang terpilih. Kota Malang memiliki satu kampung wisata tematik yang pada tahun ini diresmikan sebagai salah satu dari 75 desa wisata terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2023 oleh Menparekraf RI loh. Kampung wisata tematik itu bernama Kampung Heritage Kayu Tangan. Kelestarian Kampung Heritage Kayu Tangan memang sudah ada sejak abad ke-13. Kampung wisata ini mengusung konsep dengan suasana tempo dulu. Dan tentunya kampung kawasan Heritage Kayu Tangan ini merupakan kawasan yang memang dihuni oleh warga sekitar, di mana dimanfaatkan sebagai tempat destinasi wisata. Saya Citra, hari ini datang ke sini untuk mendengar berbagai cerita mengenai Kampung Heritage Kayu Tangan, dan yang pastinya yang saya tidak ketahui tentang sejarah kawasan Kayu Tangan Heritage. Seperti apa keseruan saya di sini? Yuk ikuti Citra ya. Suasana kota lama terasa ketika memasuki Kampung Kayu Tangan yang berada di pusat Kota Malang, letaknya tidak jauh dari balai kota dan alun-alun Kota Malang. Di dalamnya terdapat berbagai situs kegiatan religi, sajian makanan khas di masa lalu, bangunan dengan desain arsitektur kuno, dan spot berfoto para pengunjung. Seperti saya saat ini, sedang menjajaki area berfoto yang ada di Kampung Kayu Tangan. Di Kampung Kayu Tangan, wisata bangunan tua dan bersejarah menjadi salah satu kekhasan untuk menguatkan label heritage yang diusung. Mulai dari rumah Namsit, rumah Jengki, rumah 1870, rumah Cerobong, Gubuk Ningrat, hingga rumah Jamu, menghadirkan visual yang memanjakan mata melalui desain arsitektur yang sebagian besar dipertahankan keaslian dan cerita khusus yang ada di dalam rumah. Jadi di awal tahun 2017 kita mencoba memotret apa yang ada di kampung begitu. Jadi potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan menjadi sebuah destinasi pariwisata. Jadi di awal memang untuk menyangkut orang masyarakat atau warga memang tidak semudah membalikkan tangan gitu ya. Jadi bagaimana kita menjelaskan warga, bagaimana fungsinya pariwisata di situ dan apa dampak pariwisata yang akan terjadi. Jadi itu yang coba kita petakan, kita rencanakan sebelum juga kita melengkapi potensi apa. Tidak hanya sebuah bangunan yang ada, tapi kita harus juga bisa menarasikan, menceritakan baik secara tulisan atau nanti kalau kita ada tamu juga kita harus bisa menceritakan ke pengunjung gitu. Dengan adanya pariwisata ini dibuktikan dengan banyaknya kunjungan yang masuk, banyaknya pengunjung yang jalan-jalan susur kampung tangan, tidak menutup mata membangkitkan potensi ekonomi seperti apa. Jadi rumah-rumah yang dulunya hanya hunian biasa sekarang bisa disulap jadi kafe, ada warung, termasuk membuka homestay gitu. Selain itu juga dari pariwisata warga menikmati secara perubahan secara sosial juga. Jadi bagaimana pola berpikirnya, bagaimana peran sertanya untuk memajukan kampungnya seperti apa. Jadi bagaimana menerima tamu yang baik dan membuat kesan tamu untuk berkunjung lagi ke Kayu Tangan itu juga penting. Kampung Kayu Tangan menyuguhkan keaslian dari sebuah perkampungan dengan potensi bangunan-bangunan peninggalan sejak era kolonial sampai era sekarang. Jadi untuk ke Kayu Tangan ini bedanya dengan kampung lain, kita harus susur kampung untuk menikmati potensi yang ada.
Di kawasan Kampung Kayu Tangan ini terdapat pula makam Eyang Honggo Kusumo atau Mbah Honggo, yang konon adalah orang yang pertama kali bermukim di kawasan ini. Mengenal sosok Mbah Honggo ini atau yang kita kenal dengan Pangeran Honggo Kusumo ini adalah bangsawan dari keturunan Kerajaan Mataram. Jadi masa itu sudah penyebaran agama Islam. Jadi beliau ada di Kota Malang ini sejak perlawanan Pangeran Diponegoro kepada Belanda gitu. Jadi adipatinya disebar yang ada di Kota Malang ini adalah salah satunya Mbah Honggo. Jadi Mbah Honggo juga lah yang membuka lahan di Kampung Kayu Tangan ini. Jadi sosok beliau cukup penting dan dimakamkan sendiri ada di komplek Kampung Kayu Tangan. Pemilik-pemilik rumah di kampung ini sangat menerima kedatangan wisatawan yang berkunjung ke sini. Seperti Gria Musik ini, kedatangan kami pun disambut hangat oleh Pak Handoko. Akhirnya sampai juga di Gria Musik ya. Ada Pak Handoko. Apa kabar Pak? Baik-baik Mbak. Boleh nggak sih Pak kita ngobrol masuk di dalam? Oh boleh, monggo. Ya? Boleh. Yuk pemirsa kita masuk ke dalam supaya lebih tahu lagi Gria Musik itu seperti apa sih. Masuk yuk. Siap Pak. Mari. Pak Handoko merupakan putra bungsu dari Sui Susilo, pemilik rumah milik musisi keroncong Kota Malang. Di rumah ini tersimpan beragam alat musik seperti gitar, keyboard, drum, bongo, hingga alat musik gesek tradisional rebab yang sudah berusia puluhan tahun. Nah pemirsa, saat ini Citra sudah berada di Gria Musik. Jadi Gria Musik ini adalah salah satu juga peninggalan sejarah ya di kawasan Kayu Tangan Heritage ini. Dan saya sudah dengan pemiliknya langsung, ada Pak Handoko. Apa kabar Pak Handoko? Baik Mbak. Terima kasih banyak loh ya. Iya. Aduh rame banget Gria Musik, dari tadi kayaknya orang masuk keluar ke sini Iya. gitu kan ya. Pak Handoko, ngomong-ngomong Gria Musik ini ada sejak tahun berapa sih Pak? Sebelum ada Kampung Heritage sudah ada. Malah sebelumnya. Kegiatannya biasanya apa aja nih Pak Handoko, Gria Musik sendiri? Gria Musik ya untuk kita latihan Mbak. Kita tampil sebulan 4 kali di Koridor Kayu Tangan. Oh di Koridor Kayu Tangan. Ya namanya Oscar Band kita. Oke, Oscar. setiap bulan 4 kali berarti. Iya. Malam hari Malam. menghibur warga Ya. Malang ya berarti ya. Pak Handoko lahir dari keluarga pemusik, ayah juga pemusik, kakak, kemudian Pak Handoko. Pak Handoko sendiri pinginnya Gria Musik itu seperti apa sih Pak Handoko ke depannya gitu? Kedepannya ya tetap harus ada ini. Mudah-mudahan aku ini umur panjang, nggak ada penerusnya lagi. Tinggal aku sendiri. Mudah-mudahan ini terus Mbak. Makanya aku ikut musik ini supaya awet muda. Bener. Harapan Pak Handoko sederhana saja. Dirinya hanya ingin meneruskan Gria Musik kenangan dan peninggalan alat musik yang masih dipajang dan digunakan di museum mini tersebut. Tak ketinggalan, Pak Handoko pun mempercantik rumah musik ini agar semakin menarik minat wisatawan. Sudut lain yang akan saya kunjungi selanjutnya adalah kedai kopi Hamur Mbah Ndut. Sesuai namanya, kopi Hamur Mbah Ndut banyak menyajikan beraneka macam kopi. Selain kopi, ada apa lagi ya yang bikin tempat ini begitu menarik? Halo Mas, saya mau pesen es kopi dong satu ya. Kopi satu ya? Memang tidak ada habisnya ya pemirsa kalau kita berkeliling di kawasan Heritage Kayu Tangan ini. 1-2 hari rasanya tidak cukup untuk kita bisa menikmati sudut-sudut yang ada di Kampung Heritage Kayu Tangan ini. Tapi beruntungnya hari ini saya bisa nimbrung nih barengan sama warga Malang Raya untuk menikmati Pesta Rakyat Malang 109 dan ini merupakan rangkaian dari Pesta Rakyat HUT ke-109 Kota Malang. Gak jauh dari sini sih, dekat sini aja. Dan yang pastinya di acara
acara ini banyak sekali komunitas musisi yang berkumpul di festival ini. Seperti apa keseruan di Malang 109 ini? Langsung aja kita ke sana daripada ketinggalan. Yuk! Bukan sekedar panggung hiburan biasa, 109 merupakan panggung kolaborasi tahunan para penggiat seni Kota Malang yang diinisiasi oleh Komunitas Musik Malang Bersatu atau MMBI bekerja sama dengan pemerintah Kota Malang dan pelaku usaha kreatif mengundang ratusan masyarakat untuk menikmati hasil karya arek-arek Malang yang telah terukir seiring bertambahnya usia Kota Malang. Sekarang Citra udah sampai nih di keseruan 109. Ini tepat di belakang Citra sudah disambut ya. Banyak sekali tenan makanan dan kalau terdengar suara musik nih di belakang saya ada panggung VIP di sana. Saya jadi penasaran seperti apakah keseruan 109 yang katanya acaranya mulai dari pagi hari sampai nanti malam ya. Udah banyak makanan juga. Jadi penasaran? Yuk ikuti Citra. Sejak pagi, masyarakat sudah memadati kawasan Kayu Tangan yang berlokasi di Jalan Jenderal Basuki Rahmat untuk dapat menikmati berbagai macam atraksi yang bisa diikuti dalam rangkaian acara 109. Berbagai sajian kuliner pun siap disantap bagi semua kalangan tanpa batas apapun. Mulai dari es tanimbar, nasi goreng mawut, orem-orem, bakso Malang, es puter, hingga cuimi tak boleh dilewatkan. Sedari awal, mata saya tertuju pada cuimi, makanan yang menawarkan kelezatan sekaligus kehangatan. Berbeda dengan mie ayam, cuimi memiliki topping taburan ayam yang menyerupai abon dan memiliki bumbu yang sederhana untuk kuah. Kalau ini lebih kering ya, Bu? Ah iya kering, kalau mau dikasih kuah bisa ditambahkan kuah. Oh bisa ditambah kuah loh pemirsa ternyata ya. Ini cumi Malang enak banget, minyak kenyal, terus ada gurih-gurihnya dari ayamnya seperti itu. Kita udah coba mie ini cumi Malang ya pemirsa. Sekarang kita jalan-jalan lagi ada apa aja ya yang ada di keseruan 109, tenan makanannya apa aja. Yuk jalan lagi. Makasih Bu. Bersama kita kuat. Ya, itulah slogan perayaan 109 yang diharapkan perkembangan dan keunggulan karya kearifan lokal Kota Malang yang telah dicapai dapat selalu lestari dan dijaga bersama seluruh masyarakat. Sehingga dapat membawa Kota Malang memiliki daya saing kuat di antara daerah-daerah lainnya. Serta pelaksanaan kegiatan ini juga diyakini dapat menjadi sinyal kebangkitan atau pertumbuhan ekonomi kerakyatan di kawasan Kayu Tangan Heritage. Ini sesuatu sekali ya. Karena apa? Ini komunitas yang bangun, Mbak. Baru aja mungkin 2-3 tahun yang kita kolaborasi, ya. Hanya pemerintah ini. Jadi komunitas yang kita gerakkan. Karena ini adalah miliknya, musik itu adalah miliknya, lah pemerintah hadir. Sekarang kan by need itu sesuai dengan kebutuhan. Gelaran yang ke 108, 109 ditaruh di sini, ya. Karena begitu kemarin pertama ditaruh di sini, itu luar biasa antusias masyarakat dan termasuk kita kemarin jajak pendapat lah ditaruh di mana yang 109 ini berseiring dengan memperingati hari ulang tahun ke 109 jadi angkanya ngikuti terus dan alhamdulillah dari jajak pendapat tadi seluruhnya minta di Kayu Tangan sambil kita nanti juga ingin menguatkan eksistensi dari Kayu Tangan itu. Jadi Malang ini kan punya Tribina Cita Kota Malang, ada kota pariwisata, kota industri, dan kota pendidikan. Ini saling mengait ya. Pariwisatanya selain pariwisata pendidikan, juga kita harus by event, Mbak. Karena sesungguhnya kalau pariwisata itu kan dulu kan konotasinya hura-hura buangin uang. Tapi ini kan hilirisasi keuangan. Jadi kita perkirakan ada perputaran uang yang luar biasa setiap event. Karena kemarin di event yang kemarin di Sarus ini 108 itu tidak kurang dari 20.000 pengunjung padahal hujan. Nah malam ini rupa-rupanya lebih dari itu antara targetnya 25.000 sampai 30.000. Kalau satu orang datang dari rumah menuju ke sini ya, terus dia membawa uang saku untuk belanja plus kita ngasih hiburan kepada rakyat, hiburan murah ya. Ini harapannya juga
antara keseimbangan ya, jasmani dan rohani serta ekonominya juga bisa bergerak. Diiringi pertunjukan seni mulai dari musik hingga tari, masyarakat Kota Malang gegap gembita menyambut perayaan Malang 109. Selain festival kuliner yang menghiasi bibir jalan, instalasi karya kerajinan juga terpajang indah di sepanjang kawasan Kayu Tangan. Persiapan akhir atau rehearsal sebelum dimulainya pertunjukan. Para penampil terus mempersiapkan penampilannya semaksimal mungkin demi memberi yang terbaik untuk warga Malang yang menyaksikan. Meski belum menunjukkan waktu pukul 19.00 WIB, warga Kota Malang sudah kembali memadati lokasi untuk menikmati acara. Kesibukan masyarakat yang datang pun beragam. Ada yang datang sekedar melihat-lihat lokasi, yang datang untuk bercengkrama bersama keluarga atau kerabat, ada juga yang datang untuk menikmati kuliner yang ada pada malam ini. Seperti saya ini. Awal pertunjukan kami disuguhi penampilan apik dari tari topeng yang ada di panggung Street Performs dan dilanjutkan dengan seni tari lain seperti tari beskalan hingga Beatly Modern Dance. Kini, tamu VIP yang sudah dinantikan pun mulai berdatangan untuk membuka acara. Wali Kota Malang dalam sambutannya berterima kasih kepada arek-arek Malang dan juga Musik Malang Bersatu Indonesia yang telah menggelar event seperti ini. Event ini juga membawa berkah bagi pelaku UMKM, kurang lebih 82 UMKM. Sebelum sore hari, produk jualan sudah habis terjual dan itu semua menyajikan sajian makanan khas Kota Malang. Pemirsa, kita bisa lihat ya bahwasanya animo dari masyarakat Kota Malang di acara Malang 109 ini bisa tumplek-blek jadi satu di kawasan koridor Kayu Tangan. Bisa dilihat di belakang saya, masyarakat memadati di area Kayu Tangan Heritage untuk bisa melihat festival Malang 109. Insya Allah ini adalah event tahunan bahwa nanti insya Allah lebih tahun depan lebih spektakuler lagi, lebih dahsyat lagi, dan tetap kita menjaga kajian-kajian seperti tadi ekonomi, humanis, terus kita benar-benar ramah. Ini ramah terhadap pengunjung, jadi semua kalangan boleh datang ke sini. Makanya kita di belakang panggung ini nanti ini yang bisa saya gambarkan adalah kurang lebih panggung ini 40 meter dari ujung sini sampai ujung sana 40 meter. Terus ada di sekitar di daerah selatan itu ada street performance. Jadi sepanjang kurang lebih 1 kilometer ini kita bikin acara dan di tengah jalan kita tidak mengganggu pengunjung di trotoar, toko-toko yang jualan di kanan kiri di kawasan Kayu Tangan Heritage. Sektor ekonomi kreatif adalah ujung tombak perekonomian Indonesia. Sebelumnya, perekonomian Indonesia hanya bertumbuh pada sumber daya alam, industri pertanian, dan teknologi informasi. Kreativitas tentunya bisa mendorong inovasi dalam menciptakan nilai yang lebih tinggi lagi. Pada saat yang bersamaan juga dikuatkan dengan citra dan identitas suatu bangsa. Pada hari ini Kota Malang sudah membuktikannya di acara Malang 109. Saya harus pamit undur diri, kita ketemu lagi di acara Kota Malang lainnya. Saya mau menikmati pertunjukan dulu ya. Sampai jumpa.